katanya. Ya rasakan aja sendiri, siapa suruh kau percaya sama mereka katanya. Akhirnya apa? Di kayu salib meninggallah seorang juru selamat yang dikatakan katanya Yesus adalah juru selamat kami. Tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya, bro. Bang Alumni, kalau ada taping yang tidak baik, dibisukan aja Bang Alumni. Dibisukan aja Bang Alumni, tidak apa-apa. Ya kan, yang mengatakan Allah seperti itu. Apa yang terjadi? Ditinggalkan. Bapaknya saja yang di surga tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa. Tapi kalau kau sedikit saja mau menurunkan ego dengan harga dirimu yang selalu meninggi-ninggikan dan menjadikan manusia itu Tuhan. Kau baca pada waktu Nabi Muhammad berperang. Sampai banyak beberapa sahabatnya menjadi panji, badannya menjadi panji untuk melindungi Nabi Muhammad kami agar tidak terluka. Masya Allah. Masya Allah. Itulah hebatnya Nabi kami. Itulah hebatnya. Sahabat-sahabatnya satu pun gak ada yang meninggalkan Nabi Muhammad, bro. Tapi Yesus, jangankan pada waktu ia disalib. Jangankan pada waktu ia disalib. Ditangkap tentara saja. Gak ada yang memasang badannya. Jangan tangkap Tuhanku. Jangan. Dia Tuhanku dan juru selamat kalian katanya. Masya Allah. Miris ya. Kau mau sandingkan Nabi Muhammad saya, Nabi Muhammad kami dengan Yesus yang sekelas Tuhan, bro. Maaf. Makanya kami itu miris melihat Yesus kalian yang di Bible kalian ini. Yesus kalian yang di Bible kalian ini yang diceritakan orang Yunani itu sangat buruk. Buruk. Itu yang kalian banggakan menjadi Tuhan. Itu. Wow. Lebih bagus saya tidak usah punya Tuhan kalau punya Tuhan yang seperti itu, bro. Iyalah. Saya punya Tuhan dikutuk. Saya nggak mau. Saya nggak mau punya Tuhan dikutuk. Jangankan Tuhan saya, anak saya saja dikatakan binatang sama orang, saya tampar itu pipinya. Saya tampar. Apalagi jangankan Tuhan saya, nabi saya saja. Kalau dihujat, dihina, kalau dia di depan saya habiskan dia. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati kalian menghujat nabi saya. Saya di sini tidak hujat, bro. Saya di sini mengatakan yang sebenarnya. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kalau kamu mengatakan saya tidak mengerti Bible, terus si Ica semalam mengatakan, Nora pada waktu gereja, hei, kau pikir saya seperti kau yang check-in ke hotel? Saudara-saudaramu sendiri yang membuka aibmu, Ica, sampaikan kepada Ica. Ica, saudara-saudara sendirimu yang membuka aibmu bahwa kau check-in ke hotel sama laki-laki. Ngeri, miris. Miris. Miris, bro. Katanya dilarang. Makanya jangan kalian menceritakan tentang perceraian. Buktinya si Ica aja ditinggalin sama lakinya. Aduh. Ica ditinggalin sama lakinya. Alasan apa? Tanya sama si Ica, kenapa dia ditinggalin? Aduh, makanya jangan suka memfitnah. Saya juga lebih parah memfitnah. Iya kan?
Panas dia sama seperti si siapa, si RK. Panas sama orang Batak yang mualaf. Dia nggak tahu kalau bukan saya sendiri yang mualaf. Dia mengatakan saya mualaf mungkin karena pidong, ya kan? Emang bapak saya mualaf karena pidong, mama saya mualaf karena pidong, adik kakak saya mualaf karena pidong. Adik dengan kakak saya itu menikah, duluan mereka menikah sama orang Batak Kristen. Duluan kakak saya menikah sama orang Batak Kristen. Kakak saya menikah tahun 2002, saya menikah tahun 2004. Adik saya menikah tahun 2003, saya menikah tahun 2004. Duluan mereka. Tapi apa yang terjadi? Kakak saya dipulangkan mertuanya. Dipulangkan. Itulah ajaran kasih, bro. Adik saya, kenapa diceraikan lakinya? Karena dia sudah menghamili perempuan lain. Perempuan itu datang mengaku sudah umur 5 bulan kandungannya. Dan minta dia tuh dinikahi oleh adik ipar saya. Apakah pendeta mau menikahi? Nggak mau pendetanya. Dia mengatakan, oh nggak bisa. Dia masih punya istri. Dan jalan satu-satunya adik saya yang diceraikan, bro. Inilah ajaran kasih, bro. Saya suka ajaran kasihnya. Saya suka ajaran kasih. Iya kan? Ajaran kasih, bro. Tapi alhamdulillah, adik saya itu memang alhamdulillah adik saya diceraikan. Syukur saya. Karena apa? Karena adik saya selalu diperlakukan buruk sama suaminya. Diperlakukan buruk. Kurus kering badannya. Kadang kalau suaminya pulang, tidak ada di situ yang makanan yang enak, adik saya dipukul. Dipukul adik saya. Saya sampai bilang, ngapain kau mau sama laki-laki kayak begini, tabiatnya kayak binatang. Dia bilang, bagaimana lagi Kak Nur? Kami sudah punya anak. Miris. Miris. Terus saya bilang sama mertuanya, oh Inang, itu macam mana itu? Adik saya kok diperlakukan begitu? Ya biarin aja lah. Itu rumah tangga mereka. Hei, Inang babiat songoko. Memang iya. Adik saya itu diperlakukan ngeri sama suaminya. Suami kakak saya. Mau tahu bagaimana kelakuan suami kakak saya? Mabuk. Pemabuk. Pulang jam 1, jam 2. Mabuk. Muntah-muntah. Kencing aja dia terus di rumahnya. Bahkan dia ngompol di tempat tidurnya. Saking mabuknya. Itulah ajaran kasih. Pulang dia ditampar kakak saya terus. Ajaran kasih. Kasih itu. Karena apa? Susahnya perceraian di Kristen. Tetapi habis badan bininya dibuat. Terus datanglah, biarkanlah mereka jangan diceraikan. Karena apa? Nanti datang Roh Kudus menjamah-jamah mereka. Oh, iya. Saya kalau lihat adik saya itu, adik saya yang parah. Kalau ada lewat mie ayam, teng 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 teng, gerobak-gerobak. Saya perhatikan langsung, demi Allah. Lewat, dipanggil. Karena suaminya ini menjatah duit, parah jatahnya. Dipesan mie ayam itu cuma 1. Makanlah suaminya. Sisa lakuahnya ditawarkan sama bininya. Dibilang begini, Dek, mau kau? Dipikirnya dipesan di gerobak itu. Rupanya enggak. Sisa bininya dikasih. Astagfirullahaladzim. Makanya saya kalau ceritain adik saya, ngeri itu. Itulah ajaran kasih.
masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah dia dapat suami yang baik. Itulah ajaran kasih. Padahal, katanya Yesus ajarkan kasih. Makanya saya bilang, memang betul. Kalau kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Makanya aku bilang, Dek, kalau kau memang diperlakukan begini, biarkan aja. Itu ajaran kasih, bro. Ajaran kasih. Ajaran kasih menyiksa istri, ajaran kasih. Ajaran kasih menelantarkan istri, ajaran kasih. Ajaran kasih sampai menghamili perempuan lain, ajaran kasih. Jangan engkau menceraikan manusia ketika sudah disatukan oleh Tuhan, tapi silakan kau berzina di luar, itu ajaran kasih. Ya, saya kenapa menangis? Itu adik kandung saya diperlakukan suaminya sebejat itu. Saya bilang, inilah ajaran Yesus. Mantap ajaran Yesus. Saya bongkar aib adik saya bongkar. Karena kalian selalu mengatakan Yesus ajaran kasih tidak seperti Islam. Mengajarkan perang. Hei, memang di Islam betul. Di Islam betul. Perangilah orang yang memerangi kamu. Makanya saya bilang, kalau suami saya menampar saya, suami saya sudah mulai main pukul sama saya, hanya karena kesalahan-kesalahan kecil, maaf, lebih baik saya sebagai janda daripada punya suami tukang pukul. Saya mencari seorang imam yang bisa membawa saya ke jannah. Tapi kalau saya diperlakukan seperti binatang, karena hanya binatang yang dipukul, lebih bagus nggak usah saya punya suami, bro. Nggak usah. Ya. Introspeksi diri dulu, Bu. Kalau dibilang suami istri itu, mana sih yang tidak pernah bertengkar? Biasa itu. Makanya saya selalu bilang, kalau ada saya curhat itu, saya bilang sabar. Ya karena saya tahu di Kristen itu susah untuk yang namanya pisah cerai. Apalagi adik saya ini orangnya terlalu lembut. Dia selalu mikirkan anaknya. Bagaimana anak saya nanti kalau saya cerai? Bagaimana anak saya kalau saya cerai? Ya dia hadapilah apa yang dibuat sama suaminya. Di depan mata saya sendiri. Suaminya berani memperlakukan istrinya begitu. Soal makanan lah dulu. Bukan uang yang tidak ada. Bagus kok usaha mereka. Bukan uang yang tidak ada. Tapi itulah kalau otak sudah otak binatang. Sampai saya bilang, kau beli itu mie ayam itu, 10 mangkok itu saya bayar, saya bilang. Saya bilang begitu. Kau sebelum nikah sama dia, apa yang gak kau minta dari bapak gak dikasih? Pakaian kau ini aja aku tengok, pakaian kusam. Maaf kata kayak kenlap. Inilah ajaran kasih. Ketika kami semua masuk Islam, baru kami sadari inilah ajaran kasih. Ajaran kasih yang diterima oleh adik dengan kakak saya. Masya Allah, ajaran kasih. Ajaran kasih. Ajaran kasih. Itu oknum katanya. Lah, oknum bagaimana? Bukankah itu yang diterapkan di dalam kehidupan keimanan kalian, ajaran kasih? Keimanan kalian mengatakan tidak boleh bercerai apapun yang terjadi. Tunggu dulu binasa dulu adik saya, baru bisa bercerai. Jangan. Janda kepaya. Pagi-pagi saya sudah menghujat. Saya tidak menghujat. Saya menceritakan yang sebenarnya. Ajaran kasih yang dialami adik dengan kakak saya. Mereka duluan menikah daripada saya. Alhamdulillah Allah itu memberikan hidayah kepada saya duluan.
untuk menyelamatkan keluarga saya dari ajaran kasih yang omong kosong. Jangan framing, saya nggak framing. Saya nggak framing. Saya nggak framing. Memang betul, seperti itu suaminya. Memang seperti itulah suami mereka. Bohong kau. Perlu saya telepon mak saya yang masih hidup. Perlu saya telepon mama saya yang masih hidup, yang menerima kenyataan pahit pada waktu itu. Makanya saya bilang, kami masuk Islam ini nggak ada yang nggak dapat ujian dari Allah. Nggak ada. Berapa tahun, 2-3 tahun masuk Islam, Allah memberikan penyakit kepada bapak saya, jantung, bukan penyakit sepele, jantung, sampai harus dioperasi di rumah sakit harapan kita, itu operasi bypass. Bersamaan bapak saya operasi bypass di rumah sakit harapan kita di Jakarta, adik saya di Pekanbaru operasi yang namanya miom. Berumur 5 tahun, dia sudah terkena kista miom. Bersamaan. Masya Allah, hebatnya ujian Allah itu. Tapi apa yang terjadi? Banyak bantuan dari saudara-saudara kami menawarkan, ini ada uang, ini ada tanah, ini semua harta. Jangan sampai kau tinggalkan Yesus. Hei, jawaban bapakku mamaku, kalau ada yang lebih berat lagi dari ini penyakit, kasih saja ya Allah. Kalau sampai merenggut nyawa kami, kasih saja ya Allah. Kami sudah Islam, jadi kalaupun juga nyawa kami itu diambil, kami setidaknya mati dalam keislaman. Sudah selesai, gak apa-apa. Gak apa-apa. Makanya itu saya bilang sama mak tuo saya yang di Jakarta, mak tuo, janganlah kau tawarkan itu uang, janganlah. Kalau bapakku sakit, itu pemberian Allah itu. Kalau adikku sakit, itu pemberian Allah itu. Jangan kau tawarkan uang. Belum tentu uang itu bisa bawa kami ke surga. Belum tentu. Susah kami. Makanya saya katakan, kami masuk Islam ini kata si Ica disantunin. Hei Ica, tanggung saya disantunin, belikan kami rumah. Alhamdulillah mama saya sampai sekarang itu cuma mengontrak. Kami masuk Islam tuh nggak banyak duit. Nggak ada yang ngasih duit. Nggak ada. Kalaupun ada saudara-saudara seiman yang membantu, alhamdulillah, itu namanya berbagi rezeki, wajar. Kenapa bilang? Karena rezeki yang kita miliki itu bukan sepenuhnya buat kita, itu ada hak orang yang harus kita beri, ada hak orang di luar sana yang harus kita beri. Semiskin-miskinnya kami, sesusah-susahnya kami, yang kalau bersedekah itu tidak pernah kami tinggalkan, bro. Berapa kali kalau saya dibantu sama saudara seiman, Bunda Nora kirim nomor rekening. Kau pikir itu semua uang saya? Saya kasih sama orang yang susah, bro. Saya kasih. Banyak tetangga saya yang butuh. Ada yang sampai susah makan, beras. Kadang datang ke rumah, Kak Nora, pinjamlah dulu berasmu 2 tak. Menangis saya di situ. Saya bilang, beras jangan dipinjam, ambil aja. Karena beras untuk dimakan, beda kalau duit. Makanya saya bilang, kalau ada pun saudara-saudara seiman yang bantu, itu bukan hak saya semua. Ada di situ milik orang yang harus kita beri. Itu kalau Islam. Makanya kalau si Ica semalam memfitnah saya,
mengatakan saya dapat santunan, alhamdulillah. Tapi udah saya katakan, saya kalau waktu buat kesaksian bagaimana saya mualaf itu, saya katakan kami ini mengontrak bro. Mama saya mengontrak 5 juta setahun uang kontrakannya. Saya 4 juta setahun. Mengontrak kami. Gak ada hidup senang. Bilang sama Ica, kalau memang dia dapat kabar saya disantuni dengan keluarga saya, jangan tanggung-tanggung. Langsung aja belikan rumah bro. Tapi jujur, saya harus konsekuen dengan ucapan saya kepada Allah. Saya waktu itu bernazar. Saya minta, ya Allah, kalau seandainya keluarga saya ini masuk Islam semua, tidak perlu pun kau buat kami kaya. Memang Allah tidak buat kami kaya, Masya Allah. Allah tidak buat. Karena Allah itu maha tahu. Nanti kalau ku buat kalian kaya Nora, lupa kau bersyukur kepadaku, katanya. Betul. Makanya saya lebih suka begini. Ada uang, anakku pengen, mak, makan enak yuk. Ayo, ada uang. Kalau nggak ada uang, ya udah. Nak, makan ini aja dulu ya, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Setidaknya apa? Setidaknya anak saya bisa makan. Setidaknya anak saya bisa makan. Terus datang Oten. Oh, Nora itu menghujat, menjual agama demi koin. Bro, yang nyawer saya Muslim. Yang nyawer saya Muslim. Saudara seiman saya yang nyawer saya. Kenapa kau yang kepanasan bro? Kamu nggak disawer? Jadi janganlah, ya. Jangan kamu itu mengatakan saya menghujat. Makanya saya itu kenapa seperti ini? Saya kalau memang kalau Nabi Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak baik, Nabi Muhammad mengajarkan ajaran sesat. Pada waktu saya masuk Islam, orang tua saya mengusir saya itu, saya tidak akan peduli. Saya tidak akan peduli. Untuk apa saya pedulikan mereka? Tapi apa? Islam itu indah. Ketika saya mengetahui orang kafir kekal di neraka, ya kan? Saking cintanya saya sama keluarga saya. Saking cintanya. Saya tuh membuat satu komitmen dengan Allah saya. Ya Allah, gak usah kau kasih saya kaya. Gak usah. Saya tahu karena engkau maha kaya. Tapi gak usahlah kasih saya kaya. Cukup pas-pasan aja. Tapi cuma satu pesan saya. Cuma satu permintaan saya. Kalau engkau pun izinkan. Mungkin Allah tanya, apa itu Nora? Saya minta keluarga saya itu Islam semua ya Allah. Kalau memang engkau memberikan saya hidayah. Kenapa sih orang tua saya tidak ikut juga? Jangan saya buat sendirian di surgamu. Ikutkanlah juga orang tua saya. Mereka yang melahirkan saya. Mereka yang membesarkan saya. Adik-adik saya. Jangan ya Allah. Karena saking sakitnya yang dirasakan adik saya dengan kakak saya. Yang kawin dengan Kristen katanya ajaran kasih. Buatlah semua. Satu pun jangan tersisa. Ya udah. Allah bilang. Ya Nora. Kau pegang kata-katamu. Kau nanti hidupmu pas-pasan. Tapi keluargamu Islam semua. Masya Allah. Makanya kalau si RK mengatakan, Nora kau dilahirkan dari seorang rahim Kristen. Mamamu Kristen. Halo. Hai, bapak mama saya sudah Muslim. Aduh udah Muslim semua bro. Udah Muslim. Bahkan bapak saya dikatakan teroris. Semenjak kau masuk Islam, keluarga tidak perlu lagi sama kau, katanya. Bukan tidak perlu. Bukankah kalian yang mengatakan bahwa Islam itu teroris? Bukankah kalian mengatakan bahwa Islam itu ajaran jelek? Ya dulu memang bapakku suka bilang begitu. Islam itu ajaran tidak baik. Itu ditanamkan sama kami. Ditanamkan. Selalu dibilang bapakku. Jangan kau bergaul sama orang Islam itu. Gak baik itu. Itu katanya. Padahal saya lihat teman saya baik-baik aja.
Gak ada yang mengajarkan saya yang tidak baik. Ya, tapi memang dasar dia benci. Udahlah Pak Penghulu, nikahkanlah itu anak saya dengan seperangkat alat tai. Biar aja dia nungging-nungging. Itu omongan bapakku. Thank you Bang Ian. Itu omongan bapakku. Udah nikahkan dia aja seperangkat alat tai. Dan nungging-nungging dia di situ nanti. Dicium-ciumnya itu lantai itu katanya. Saya di situ, ya Allah, apa mungkin? Karena begitu loh. Karena kalau kita melihat orang yang keras, degil, apa mungkin gitu loh. Tapi Allah itu hebat. Seperti membalikkan telapak tangan saja. Seperti membalikkan plak. Apa sih yang tidak mungkin bagiku Nora katanya. Akhirnya apa? Saya membuat satu komitmen. Jangan kau kasih saya harta ya Allah. Hidup pas-pasan saja. Burung saja di udara bisa engkau kasih makan. Semut saja di lubang tanah bisa kau kasih makan. Gak mungkin. Gak mungkin aku adalah makhluk ciptaanmu ya Allah tidak kau kasih makan. Gak mungkin. Tapi cuma satu pesanku. Satu permintaanku. Keluargaku semua. Tolong ya Allah. Kasihlah hidayah. Jangan aku saja ya Allah. Kasihlah kepada keluargaku juga ya Allah. Kita minta terus. Sampai nangis. Allah senang kali. Ini, Masya Allah. Senang kali Allah tuh. Kalau kita meminta, maka Allah tuh suka. Kalau hambanya tuh meminta. Allah tuh suka. Sebentar ya. Ini si PPJ yang sudah ada video mesumnya saya bisukan aja. Allah itu suka. Hambanya meminta. Apalagi kalau kita sholat di sepertiga malam, tahajud. Hebat loh. Hebat itu tahajud itu loh. Jangan salah. Hebat kali itu. Iya, hebat. Akhirnya, Nora, itu tuh bapakmu itu, katanya. Bapakmu itu, dia minta masuk Islam. Bapakmu itu Nora, katanya. Yang mengatakan kepadamu, Nora, nanti kau itu nungging-nungging. Kau cium-cium itu lantai. Itu bapakmu duluan, Nora. Dia yang minta masuk Islam, ucapkan syahadat, Nora. Aduh. Ternyata lidah, mulut, bibir bapak saya yang mengatakan seperangkat alat tai, seperangkat alat sholat dikatakan alat tai. Dia sendiri yang memakainya pertama kali untuk melaksanakan sholat. Sholat apa? Pertama kali dia laksanakan itu adalah sholat subuh. Itu selesai Isya. Pertama kali dia melaksanakan sholat subuh. Masya Allah. Karena apa? Dia mendapatkan hidayah pada waktu subuh. Dia tidur, subuh-subuh dia terbangun, dia mengucapkan takbir. Siangnya dia datang ke rumah. Dia bilang mau mengucapkan syahadat. Subuh juga dia melakukan sholat pertamanya. Kalau mama saya, adik saya itu selesai maghrib kalau nggak salah. Bersamaan dia. Mama saya dengan adik-adik saya itu. Bapak saya memulai sholat subuh. Mama saya dengan adik-adik saya sholat Isya. Awal bapak saya subuh, mama saya penutupnya. Masya Allah. Allah itu baik. Allah itu hebat. Buktinya sudah diatur semuanya. Karena apa? Adik saya yang terakhir masuk Islam dengan mama saya kan. Bapak saya yang duluan masuk Islam, dia mengawali sholat subuhnya, mama saya mengawali sholat Isyanya. Masya Allah, ya Allah, ya Allah.
Itulah hebatnya Tuhan kami. Bukan Tuhan yang dikutuk di kayu salib, bro. Bukan. Aduh. Masya Allah ya. Kalau perjalanan hidup seorang mualaf itu dahsyat, men. Kalau saya bilang dahsyat. Makanya saya kalau sama anak-anak saya itu ajarkan. Mereka saya sekolahkan di sekolah Islam, yayasan, bukan SD negeri, biar mendapatkan pelajaran Islam, agama Islam lebih banyak daripada saya. Maksudnya saya kan tidak mendapatkan pelajaran Islam karena saya Kristen. Jadi saya ini ke anak saya lah. Nah, belajar baik-baik, ya kan? Hafalan banyak. Jangan kayak mama. Ya karena memang mamanya dulu bukan Islam. Tapi setidaknya walaupun mengaji masih terbata-bata, Masya Allah, saya masih mau belajar kan gitu. Kayak saya selalu tekankan sama anak-anak saya, perbanyak hafalan. Karena nanti hafalan itu yang akan membantu kamu, membantu kami orang tuamu, gitu. Biar jangan sama seperti saya, gitu loh. Jadi kalau ada yang meremehkan mualaf itu, bagi kami yang seorang mualaf ini ya, itu tidak masalah. Karena Allah itu memberikan ujian itu tidak melebihi dari kemampuan hambanya. Allah tuh yakin, kau mampu, kau bisa. Apa sih yang nggak bisa gitu? Ya kan? Makanya jangankan saya atau saudara-saudara yang lain, Nabi Muhammad saja diuji oleh Allah juga. Diuji. Itu untuk apa? Ketika nanti ada, pada waktu zaman baginda Rasulullah, itu apa yang tidak pernah dirasakan oleh baginda Rasulullah? Banyak. Makanya kita ini tidak ada seberapanya. Kita nggak ada seberapanya. Ada nanti orang yang berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kata, saya mengalami seperti ini. Saya seperti ini. Apa yang dirasakan oleh umatnya sudah kurasakan, kata baginda Rasul. Pernahkah baginda Rasul tidak makan? Pernah. Pernahkah putrinya Siti Fatimah tidak pernah tidak makan? Pernah. Apa yang tidak pernah dirasakan baginda Rasulullah? Semua pernah. Jadi ketika kita berkeluh kesah ini, ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, hei, kekasih Allah saja sudah merasakan, apalagi kita, gitu loh. Jadi kalau saudara-saudara saya ini, ya kan, kalau memang ada ujian yang diberikan Allah, ucapkanlah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat, ujian yang diberikan kepada kita itu tanda Allah itu sayang, cinta sama kita. Allah itu sayang, cinta sama kita. Berarti kita diingatnya. Itu. Kita diberikan penyakit. Sedikit-sedikit digugurkan dosa kita. Kita diingatnya. Seperti kayak misalnya, saya selalu menegur anak saya. Saya selalu menegur. Kadang ada anak-anak ini kesal ya kalau lihat mamanya ini cerewet. Ya tapi tanda sayang kita sama anak kita. Coba kalau kita tidak mulai tegur anak kita. Alah, mau main kau lantak lah situ. Mau main hujan kau lantak lah situ. Mau main panas lantak lah situ. Katanya. Berarti apa? Berarti sudah tidak ada lagi respon, respek, atau perhatian. Nah, Allah menguji kita. Diberikan kita penyakit. Diuji ekonomi kita. Anak kita diuji. Suami kita diuji. Istri kita diuji.
mertua, orang tua, saudara, ipar, bahkan tetangga kita, ujian bagi kita. Itu Allah tuh sayang. Sayang. Berarti kita tuh masih diingatnya. Kita masih diingatnya. Jadi kadang saya sendiri juga ya. Saya sendiri juga kalau merasa terjepit ekonomi. Kadang saya tuh introspeksi ke diri. Apakah saya sudah bersyukur kepada Allah? Apakah saya sudah bersyukur? Itu sebenarnya. Makanya kadang ada orang begini, alah saya kerja juga dari pagi sampai malam gak kaya-kaya. Itu bukan karena Allah tidak mau ngasih kamu kaya. Tapi Allah tahu, mungkin suatu saat kalau kau kaya nanti, kau akan lupa yang namanya bersyukur. Kau akan lupa yang namanya bersedekah. Live saya mau dihentikan, makanya itu minta tap layar ya. Tadi live ada peringatan, entah tahu, padahal saya tuh menceritakan tentang kehidupan saya, kok jadi kepanasan ini Oten ini. Iya, Allah itu maha tahu. Kenapa kadang kita ini gini loh, kita sudah seirit-iritnya, ya kan, menabung, tapi tetap seperti itu aja. Ya, memang Allah itu menguji. Ya, kalau seandainya aku kasih engkau harta yang banyak, aku kasih kau nanti kenikmatan, apakah kau akan bersyukur padaku? Apakah engkau akan bersedekah? Apakah engkau akan menginfakkan rezekimu, hartamu, pada orang yang fakir, kepada yang lain? Allah tahu, kalau memang harta itu membuat engkau menjadi berdosa, lebih bagus janganlah kau punya harta, bro. Gak usah. Gak usah. Lebih bagus jangan. Iya, saya bilang. Makanya saya bilang sama Allah, kalau memang harta itu akan membuat saya menjadi tidak bersyukur kepadamu ya Allah, menjadi membawa mudarat bagiku, gak usah, gak usah. Karena apa? Hidup itu cuma sementara di dunia. Yang kekal di mana? Di akhirat nanti. Di akhirat. Jangan salah, orang kaya itu dipertanyakan hartanya. Dipertanyakan, hei fulan, dari mana uang kau beli baju? Itu bajumu satu lemari itu gak kau pakai itu. Kenapa gak kau sedekahkan itu kepada orang yang perlu? Ditanya. Baju pun dihisap. Hei, katanya, mobil kau itu kau pakai hanya untuk wiri-wara, wiri-wiri kemana-mana kau. Gak ada manfaatnya mobil kau itu. Udah ku kasih kau nikmat mobil kau, hanya pamer-pamer kau di medsos. Ya, ditanya semuanya. Datang tetangga, Bu, tolong Bu, pakailah dulu mobilnya Bu, ini anak saya sakit. Oh enggak, saya mau pergi dulu sebentar ke sana. Nah, hei. Ya, HP juga. Kau buka HP, bukanya yang X. Tidak salah kita mengikuti media sosial ini, gak salah. Buka Facebook, main TikTok, gak salah. Tapi lihat tujuannya apa, ya kan? Kalau tujuan kau hanya pakai bikini baru kau joget, la 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 la, bagus, gak usah.
Gak usah lah. Ya. Apa? Yang baik-baik aja lah kita. Kalian yang kepanasan, apa sih yang membuat kalian tuh panas sama saya? Saya tuh menceritakan yang sebenarnya. Ajaran kasih, ajaran kasih. Ajaran kasih di dalam Bible kalian tuh memang betul. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Lah, di dalam Al-Quran enggak. Perangilah orang yang memerangi kau. Itu maksudnya apa? Kita disuruh untuk berjaga diri kita. Kalau ada yang mau mengancam nyawa kau, jadi maksud kau kalau ada yang mengancam nyawa kau berikan begitu saja? Memang betul. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Betul itu semua. Tapi kalau memang nyawa kau sudah terancam, apa kau pilih lebih bagus kau yang mati atau orang itu yang mati? Itu orang gila saja.